si Yesus itu, Ya, tapi dia nggak berani ngomong nama. Iya, sebelah kanan Yesus dong. Ya, dia Sebelah bilang, kiri. pokoknya dia memiliki perasaan kagum yang mendalam. Ya. Dan ternyata lukisan The Last Supper itu dilukis Leonardo itu dengan perasaan berkecamuk katanya. Ya. Jadi katanya ada semacam tekanan. Jadi si Leonardo itu dia lukis tuh karena ada suruhan katanya. Dan percaya nggak percaya, jadi di lukisan itu kan ada sebelah kiri sebelah kanan tuh, muridnya kebagi dua. Iya. Ternyata yang sebelah kiri itu disebutnya pro, yang kanan tuh kontra. Oke. Jadi ternyata peristiwa Last Supper itu agak drama. Oke. Jadi murid yang kontra ini katanya, aku nggak tahu sih yang kontra siapa namanya, siapa yang kanan itu. Kalau nggak salah termasuk Simon Petrus itu ya. Katanya mereka detik-detik menjelang Yesus salib itu mengetahui sebuah fakta, dan itu bikin mereka kecewa. Jadi ternyata sosok yang di tengah itu tidak seperti yang mereka pikirkan. Mungkin namanya dia kayak guru yang mereka kagumi, mungkin membuat sebuah peristiwa apa di akhir-akhir sebelum disalib, jadi mereka kecewa. Ya, aku sempat mikir apa mungkin kecewa karena dia menikah sama si Maria Magdalena gitu kan. Terus aku sempat ngomong ke Adi kan, aku orangnya kayak agak-agak apa iya gitu ya. Jadi di satu sisi kekristenan aku tuh apa ya, kalau Kristen yang saklek banget, apa nih, gue nggak mau denger gitu. Langsung menolak. Aku kadang seperti itu, tapi kadang aku kalau denger itu apa iya ya gitu kan. Nah terus aku sempat ngomong ke Adi, aku bilang kok jadi mirip sama yang di video Kodoni kan. Kodoni kan ngebahas yang hubungan Maria sama Yesus. Sedikit tuh aku denger, kalau nggak salah ayat di Alkitab kan bilang Yesus mencium bibir Maria ya. Aku sendiri jujur aku nggak baca ayat itu, nggak tahu. Cuma satu fakta jelas aja kata Kodoni kan, kalau zaman dulu orang Yahudi nggak bisa tuh pria mencium bibir, bisa dirajam kalau bukan suami istri. Betul. Aku sempat ngomong ke Hadi, apa iya ya gitu, maksudnya kayak itu kan fakta yang simple gitu sebenarnya kan gitu. Pada intinya begini, laki-laki dan perempuan memang diciptakan takdirnya kan untuk punya keturunan, artinya menikah, ya kan? Tradisi Yahudi itu kan kehidupan manusia tuh punya kayak stage ya, tahapan-tahapan lah. Kalau yang memang dia hidup untuk agama, umur 13 tahun itu laki-laki, itu udah waktunya menikah. 13 sampai 18 atau 20-an lah. Itu tuh udah waktunya menikah dan dia sedang belajar gitu. Mudah banget. Mudah memang. Kayak zaman dulu gitu kan. Mungkin nikahnya zaman dulu belum ada listrik, mau ngapain coba? So kalau nggak salah dulu ada pendeta gue bilang Bunda Maria itu kalau nggak salah pas lagi hamil itu umur 18. 12 ya? Muda. Si Yusufnya 24 katanya. Oh enggak ya? Yusufnya 90 tahun. 90? Masa kok? Nanti bisa dibuka di internet ya. Ya bisa dibuka di Google. Sumbernya dari kalangan Kristen sendiri loh, Katolik loh. Yusuf berusia 90 tahun. Dia adalah seorang duda beranak 6 yang dipilih oleh kaumnya untuk menikahi Maria. Ketika itu Maria usianya baru antara 12 sampai 14 tahun. Kalau yang usia Maria saya punya bukunya nih. Tapi kalau yang 90 tahunnya Yusuf itu harus dibuka di websitenya Advent apa gitu. Makanya masih perawan. Karena baru umur 12. Karena memang umur-umur segitu orang Yahudi menikah. Perempuannya umur 11, cowoknya umur 13. Coba gini deh, nanti kalau ketemu mamanya tanya, "Mah, ingat gak dulu menikah umur berapa?" Pertama. Habis itu tanya lagi, "Mah, mamanya mama dulu nikahnya umur berapa?" Coba tanya. Lebih muda. Pasti masih sangat muda. Sama nenek saya nikahnya muda. Oh, ya orang zaman dulu. Nenek saya umurnya 13. Nah itu. Makanya anaknya 11. Nah itu. Produktif kan? Iya, karena kan masih jangkanya Ketika panjang. wanita sudah haid, artinya kan dia udah siap berproduksi. Reproduksi. Nah, zaman dulu kan belum ada karir gitu. Mau ngapain perempuan gitu istilahnya. Ya itulah makanya menikah, karena sudah dianggap sudah siap untuk punya keturunan gitu. Tapi zaman dulu haidnya sama kok kayak sekarang umur 12. Kata ada yang bilang kan zaman dulu lebih tua kan. Kalau masalah haid itu tergantung dari ras dan lokasi orang itu tinggal di mana. Kalau tinggal di daerah dingin, haidnya lebih lama. Kalau tinggal di daerah panas, haidnya lebih cepat. Dan tergantung rasnya. Kita ini ras apa? Indonesia. Ras Mongoloid. Kalau orang-orang Yahudi, Arab, Eropa itu namanya ras Kaukasoid. Mereka lebih cepat dewasa dibandingkan orang-orang khas Mongoloid. Apalagi kalau mereka hidup di tempat yang panas.
itu lebih cepat haidnya. Umur 9 tahun juga sudah bisa haid. Di Indonesia sekarang anak umur 10 tahun juga udah ada yang haid kan? Banyak. Anak perempuan. Pernah dengar, Hai. pernah dengar. Itu baca di situ. Umur apa? 12 kan? Ya sama halnya dengan peraturan Indonesia menikah dulu kan masih muda. Iya. Nah, sekarang Bahkan di Amerika abad-abad 18 standar minimum menikah ada yang umur 11, 14, 16 tergantung dari negara bagiannya. ya itu kadang-kadang saya gini loh kok. Kayak Nabi Muhammad yang kayak Aisyah ini komplain terus. Nah ini dipikirkan kalau saya nggak lihat Nanti, di internet. Nah, nanti ya kalau mau masuk ke situ. Sekarang kita ke Maria dulu aja. Maria usianya berapa? 12 tahun kan? Ini kan saya nggak ngarang, ada dokumennya. Tapi sayangnya gospel ini tidak masuk ke dalam Bible. Ya, Gospel apa? itu namanya Protovangelium of James. Yang bikin siapa? Ya ini diterjemahkan dari gospel-gospel yang sudah ditemukan, cuman tidak masuk dalam kanon gitu. Ini sama orang Kristen sekarang disebutnya adalah apokrifa. Gospel-gospel yang sebenarnya apokrifa tuh dulu artinya dirahasiakan. Tapi zaman sekarang orang Kristen bilang apokrifa itu palsu. Kenapa? Karena tidak diketahui siapa yang nulis. Kalau pakai standar nggak tahu. kalau pakai standar karena yang nulis nggak tahu siapa disebut apokrifa, berarti 4 gospel Matius, Markus, Lukas itu juga sebenarnya harusnya apokrifa. Karena juga nggak tahu siapa yang nulis gitu. Iya, anonim. Hanya karena pilihan pemuka agama pada saat itu, oh yang ini cocok masuk gospel, masuk Bible, ini cocok masuk, ini cocok. Oh ini enggak, jangan. Karena bertentangan ceritanya. Itu juga aku mau tanya kok, jadi sebenarnya yang menentukan Matius, Markus, Lukas itu masuk dijadiin Alkitab tuh siapa? Bapak-bapak gereja Bapak gereja tahun abad, itu baru di abad keempat, abad keempat. mulai dari 360-an, terus kemudian 370 atau 80, terakhir 397 di kota Kartago di Afrika Utara. Baru Bible selesai di kanon. Pertama di Roma, kemudian Laodikia, kemudian Kartago. Itu baru abad keempat, 400 tahun setelah nggak ada Yesus. Baru selesai kanonnya. Belum lagi nanti ada konsili mana yang memperbaiki kanonisasi itu. Termasuk perjanjian lama juga mereka kayak yaudah ini deh gitu. Oh bukan, kalau perjanjian lama itu sebelum kanon yang perjanjian baru. Saya harus mulai dari mana dulu? Sebentar ya. Ini dulu ya. Ini termasuk di dalam dokumennya ini apa tadi? Nag Hammadi ya. Nag Hammadi ini ada sebuah gospel, namanya Gospel of Phillips. Gospel of Phillips ini juga tidak masuk ke dalam Bible. Baca sendiri ya. Jangan saya bacain. Nih, yang kuning ini. Oh ini ya, Maria Magdalene ya? Coba dibaca. Wisdom and Mary of Magdala. Wisdom, who is called barren, is the mother of the angels. The companion of the Savior is Mary of Magdala. The Savior loved her more than all the disciples, and he kissed her often on her mouth. Oh ini yang kode di video itu. Tapi kalau di Alkitab Nggak ada. Tapi kalau kita kembalikan ke standar nih, standarnya orang Yahudi, kalau orang namanya rabi, hampir dipastikan dia pasti udah menikah. Itu standarnya orang Yahudi. Ya, mungkin ada satu dari sekian ribu rabi yang tidak menikah, mungkin ada. Tetapi kalau namanya rabi itu pasti udah menikah. Sekarang Yesus di Bible yang sudah dikanon disebut rabi nggak? Yeah. Dipanggil rabi nggak? Dipanggil, disebut rabi. Yang nyebut Yudas malah. Bukan aku ya rabi. Nah, ketika ada Yesus bilang nanti ada yang berkhianat gitu. Yudas yang ngomong, bukan aku ya rabi gitu. Yesus disebut rabi oleh murid-muridnya sendiri, bahkan oleh orang-orang bangsa Israel pada saat itu. Jadi kalau dia rabi, kemungkinan besar dia pasti menikah gitu. Apa mungkin pengecualian? Oke lah, anggap aja itu pengecualian. Baca bukunya Barbara Thiering, Profesor Barbara Thiering dari Australia, seorang wanita sejarawan. Dia meneliti dokumen-dokumen Dead Sea Scroll. Dia menemukan sebuah manuskrip udah potongan segini karena udah sobek. Yesus berkata, istriku, udah kepotong. Ya. Barbara Thiering juga bilang bahwa yang namanya tradisi Yahudi itu tidak boleh laki-laki dan perempuan bersentuhan. Ya. Bahkan kalau bikin kebaktian juga dipisah. Jadi Barbara Thiering bilang bahwa kemungkinan besar ketika Yesus kakinya diurapi oleh seorang wanita,
bahkan diusap pakai rambutnya wanita itu dengan minyak yang sangat mahal, itu sebenarnya adalah prosesi pernikahan menurut Barbara Tering. Jadi standar kita adalah oke, you kalau bilang rabi, kemungkinan besar dia pasti menikah. Dan juga ada penelitian dari sejarawan, dan juga ada dokumen-dokumen manuskrip yang masih ada begini. Nah, yang ini kan tidak masuk dalam Bible. Ini hanya kemungkinan. Saya nggak menuduh, tapi saya hanya menggunakan standar gitu. Standar Yahudi begini. Ini ada dokumen yang belum masuk Bible gitu. Menunjukkan atau mengindikasikan bahwa Yesus menikah. Sekarang kalau laki-laki dan perempuan, fitrahnya kan memang untuk punya keturunan. Ya kan? Sekarang gimana caranya? Maksudnya mengungkapkannya gimana? Kalau orang harus tidak menikah, apa nggak menyalahi fitrah gitu? Itu maksud saya. Tapi ini bukan tuduhan, ini hanya pertanyaan aja. Untuk menjawab tadi kalau Intan bilang apa iya ya gitu. Kebetulan saya punya dokumennya gitu yang bisa ditunjukkan. Ya, terus nanti kalau bicara umur nih, usia nih. Tadi Maria berapa? 12 tahun ya? 12. Jangan kaget ya. Ini ada dokumennya orang Yahudi. Di kitabnya Perjanjian Lama kan ada yang namanya Pentateuch. Ya, Intan pasti pernah dengar Pentateuch. Pentakosta? Bukan, Pentateuch itu nama lain daripada 5 kitab Musa. Orang Yahudi sebutnya Torah. Orang Kristen sebutnya Pentateuch. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya kan? Sudah sering baca kan? Pernah ingat gak Ishak istrinya siapa namanya? Ribka. Berapa tahun? Nggak disebutin. Tapi di sini ada komentari atau tafsir daripada rabi-rabi Yahudi. Ya, kita lihat nih umur berapa nih. Jadi kalau kita bicara nikah itu bukan berarti konotasinya udah tidur bareng, bukan gitu. Orang bangsa Semit itu ada yang namanya tradisi kayak orang di booking gitu. Dari kecil ini gue booking ya buat bakal bini gue nih gitu. Tapi dia udah diambil, tapi bukan untuk ditiduri. Jodohin kayak gitu. Dijodohin gitu. Sebentar. Jadi kalau Yusuf menikahi Maria ketika berusia 12 tahun, apakah kita mau nuduh Yusuf itu pedofil? Nggak mungkin lah, nggak berani kita. Ini udah Exodus, ini kejadian. Saya bukannya harus hati-hati nih soalnya kertasnya tipis banget nih. Itu huruf apa? Ini bahasa Ibrani. Ibrani? Ibrani. Nah, Jelas mirip Santa Kertal. ada hubungannya. Ya kan? Ya, ini diambil dari Kejadian 24 ayat 52 sampai 62. Di sini kan ada cerita ketika Ishak meminang Ribka untuk jadi istrinya. Ini ada tafsirnya Rabi Yahudi. Boleh dibaca sendiri nih. Ini kitab benar? Ini namanya kitab The Chumash. Chumash ini isinya cuma 5 kitab Musa tadi, cuma Kejadian sampai Ulangan, tapi ada tafsirnya gitu. Yang mana kok? Yang Nih yang ditandain kuning, merah. And her nurse, according to the most common rabbinic chronology, the nurse was sent along because Rebecca was but 3 years old at the time, so that she would have needed someone to care for her. Apa nih? Ibn Ezra, however, comments that she was older, but it was customary for the nurse of a girl infancy to remain with her as her servant throughout her life. Berapa tahun Ribkanya? 3 tahun. Rebecca tuh Ribka. Oh Iya, Rebecca itu Ribka. 3 tahun. 3 tahun udah dibuk gitu ya kok. Sudah diambil sama Ishak untuk menjadi istrinya. Ishak umur berapa itu? Ishak di sini ceritanya udah kira-kira 40 tahun. Dan dia sangat senang membawa Ribka kepada ibunya Sarah gitu. Oh ya, Apa kita mau bilang Ishak pedofil? Enggak gitu. Kita nggak tahu standar moral zaman itu dan kita tidak tahu tradisi mereka.
jangan buru-buru kita membawa standar moral zaman sekarang ke zaman itu, gitu maksudnya. Iya. Tadi Maria 12 tahun, Ribka 3 tahun. Pernah dengar Betseba? Betsebanya itu yang sama Daud ya? Daud. Betseba kan istri orang, binor gitu. Kan dizinai sama Daud kan? Serius kok? Serius, tanya nih orang. Pasti tahu. Tahu kan? Tahu. Ketika Daud sedang di istananya, dia melihat seorang wanita sedang mandi. Dia nyuruh orangnya, siapa itu? Dibawa. Dia apa? Dikauli. Ternyata istri panglimanya sendiri, panglima perang, lagi perang gitu. Namanya siapa? Uria, siapa? Iya, Uria ya. Iya. Pas ketika panglimanya pulang, diatur sama Daud supaya cepetan balik ke medan perang dan di paling depan gitu. Biar apa? Dia bisa itu. Biar cepat mati. Oh, teman mati. Berarti kan Daud punya rencana pembunuhan terhadap panglimanya sendiri karena taruh di depan supaya cepat mati. Bener, cepat mati. Nah, baru Betseba dinikahi sama Daud. Tapi sudah keburu berzina. Tahu nggak kira-kira berapa umurnya Betseba? Nah, aku pikir kayak gadis aja gitu lagi ranum-ranum. ya lagi ranum-ranumnya. Karena udah istri orang kan. Iya. statusnya. Oke. Ternyata ada dokumen mereka yang mengatakan bahwa Betseba sudah punya anak umur 6 tahun. 6 tahun bisa. Kan lu kaget kan? Ada dokumennya. Kalau saya mau bukain bisa, sebentar. Ya ini tafsir, namanya komentari ya. Bukan teks dokumen yang resmi gitu. Sebentar. Ada di namanya Sanhedrin 69b. Sanhedrin itu adalah tulisan tafsir-tafsir dari kalangan Yahudi. Usianya berapa tuh? Betseba melahirkan Salomo ketika dia berusia 6 tahun. Tuh, Salomo malah yang dilahirin 6 tahun. Salomo itu Sulaiman. Salomo itu Sulaiman. Oh, Salomo tuh anak. Karena seorang wanita lebih kuat dan bisa mengandung pada usia lebih dini. Ketahuilah, ini udah terjemahan ya. Ketahuilah bahwa ini benar bahwa wanita hamil pada usia yang lebih dini seperti Betseba telah melahirkan seorang anak dari David sebelum melahirkan Salomo. Salomo anak kedua loh. Kalau melahirkan Salomo umur 6, kakaknya Salomo itu dilahirkan waktu Betseba umur berapa? Ya, mungkin 4, mungkin 5. 4 kan. Nah, tahu nggak kakeknya Betseba itu siapa? Tahu. Hah? Ahitofel. Oh. Ada di Bible. Saya pernah dengar sih. Ahitofel itu kakeknya Betseba, juga penasehatnya Daud. Akhirnya mengkhianati Daud lah si Ahitofel ini. Ahitofel ini menurut kalangan Kristen dan menurut kalangan sejarawan dipercaya mati umurnya nggak lebih dari 33 tahun. Sudah jadi kakek umur 33 tahun. Kalau 33 tahun sudah jadi kakek, umur berapa dia pertama kali punya anak? Berarti kan antara umur 10 sampai 12 tahun sudah punya anak. Ya kan? Nanti anaknya si Ahitofel itu punya anak di umur sekitar 10 sampai 12 lagi. Berarti Ahitofelnya umurnya sekitar 20 sampai 22. Umur 33, Ahitofel udah punya cucu. Betseba gitu. Nah, ketika Ahitofel ini mati, si Betseba umur berapa gitu. Itu bisa dihitung mundur umurnya. Ketika kita hitung mundur, selain daripada bukti ini, saya udah ada perhitungannya. Betseba itu ketika digauli oleh Daud, yang ketika waktu itu masih menjadi istri orang, umurnya Betseba itu tidak lebih dari 7 sampai 9 tahun. Nanti kalau mau perhitungannya saya bisa kasih. Agak ngejelimet memang hitungnya, mundurnya. Itu kalau kayak umur-umur gitu faktanya dari mana ya kamu punya? Tradisi Yahudi sendiri. Tradisi Rabi mereka mengatakan begitu. Bahkan ada yang bilang usia 3 tahun 1 hari itu udah boleh digaulin. Ya walaupun ada beberapa rabi yang membantah, tapi tradisi Yahudi yang ada ya tulisannya begitu gitu. Makanya tadi saya bilang wanita usia 11 tahun, itu udah waktunya menikah. Laki-laki 13 itu udah waktunya menikah. Kalau yang Yusuf itu umur 60 itu 90. 90. Saya cariin sebentar ya. Tenang, ada datanya. Nih ya, sebentar.
nggak salah di buku yang tadi yang Prototype Evangelium of James itu juga ada kok. Nah ini, saya buka ini ya webnya ya. Nama webnya newadvent.org tentang Santo Yusuf. Ini sebentar. Ini kan menceritakan tentang apa? Santo Yusuf, kehidupannya, sumbernya apa? Ada beberapa buku yang tadi dipegang juga nih kan, Prototype Evangelium of James. Itu juga ada tuh, Gospel of James. Itu maksudnya itu. Nanti ada lagi silsilahnya, tempat tinggalnya, pernikahannya. Ada lagi Incarnation, Nativity, dan The Flight to Egypt. Kita baca yang pernikahannya. Lihat nih. A year after his wife's death. 1 tahun setelah istrinya Yusuf meninggal, ya kan? As the priest announced through Judea that they wish to find in the tribe of Judea a respectable man to espouse Mary. Jadi Yusuf dipilih oleh kaumnya orang Yehudea untuk menikahi Mary. Okay? Then 12 to 14 years of age. Mary usianya 12 sampai 14 tahun. Joseph, who was at the time, berapa nih? Baca nggak? Baca. Ini nih yang saya blok. 90 years old. Nanti, bukan nanti. 90. Opa. Anaknya 6. Gimana ceritanya? 90 tahun dinikahkan dengan wanita usia 12 tahun. Apa memang dulu tradisi begitu ya? Memang tradisi begitu. Tradisinya mereka, karena si Maria ini hamil tanpa suami, maka akhirnya dipilihkan suami. Oh, itu ini sesudah hamil baru. Iya, dipilih. dijodohin. Oh. Iya. Bukan sebelumnya Tapi di itu. Alkitab mereka tunangan dulu ya. Iya. katanya. Tunangan, tapi ternyata dia sudah hamil dari Roh Kudus, tulisannya kan begitu. Oh. Cuman di Bible kan nggak ditulis Yusuf dipilih oleh kaumnya untuk menikahi Maria, kan nggak. Kalau di Bible kan ceritanya Yusuf ketika tahu bahwa Maria sudah mengandung, dia mendapat mimpi bertemu dengan malaikat Gabriel untuk menikahi Maria. Baru akhirnya Yusuf menikahi Maria. Emang rencana mau nikah sih katanya udah tunangan, tapi dia sempat kayak di hatinya dia mau mundur. Iya, tapi dari Maka- dokumen sekunderinya ngomongnya begini. Ya itu nih, Prototype Evangelium of James. Ini juga mungkin diceritain gitu. Sebentar ya. Ini kan macam-macam ceritanya, ada Maria di bait suci, Maria dibawa ke bait suci. Ini ada menceritakan Yoakim, orang tuanya Maria. Nah, itu aku kemarin sempat pengen lebih mendalami ini Maria sebenarnya, kayak aku coba Google kok nggak dapet gitu. Ternyata ya ada ini, ada sumber lain. Iya, tapi sumber ini kan tidak diakui oleh gereja, tidak dimasukkan dalam Bible. Nggak dimasukin karena apa ya? Ya itu karena pemilihan dari itu untuk apa ya? Pemilihan itu atas dasar teologi. Apa kira-kira teologi yang mendasari mereka memilih gospel-gospel tertentu gitu. Karena di belakang bapak-bapak gereja yang memilih gospel itu, di belakang mereka sudah ada yang namanya Helenisme, paganisme. Kan mereka masih hidup pada zaman, kan gini, Yunani menguasai semua daerah di wilayah situ termasuk Palestina ketika abad keempat sampai abad pertama sebelum Masehi. Dari tahun 322 ketika Alexander Agung menguasai Persia, mengalahkan Raja Darius Agung dari Persia, daerah situ kan semua dikuasai oleh Alexander Agung. Alexander Agung membawa budaya Helenisme ke daerah situ. Baru tahun 63 sebelum Masehi Yunani digantikan oleh Romawi. Sampai tahun 600-an gitulah ya. Romawi membawa paham paganisme, mereka menyembah Mitra selama ratusan tahun. Dewa Mitra. Dewa Mitra itu asalnya dari Persia, dewa pinjaman gitu.
Itu dewa apa ya? Mitra. Dewa Mitra, dewa ya. Ada yang bilang dewa matahari, ada yang pakai matahari sih. iya, ada yang nanti ke patungnya Dewa Mitra tuh sedang menggendong domba, ada yang dipanggul di sini, yang digendong sini. Makanya Yesus ada patung sedang membawa domba. Diambil dari Dewa Mitra. Yesus Mitra. gendong domba. Hah? Yesus gendong domba. Iya, ada patungnya. Coba aja Google. Google aja, Yesus menggendong domba. Banyak keluar. Habis itu cari Mitra and the Lamb gitu. Buka aja. Nah, sekarang Intan jangan kaget kalau saya kasih buku ini, Intan. Iya. Ada? Ada banyak. Banyak. Coba sekarang Mitra and the Lamb. Keluar lagi. Sama gitu ya. Sama. Sosoknya adalah sosok And yang the Lamb. diadopsi. Entrem ya kok. Ya kalau nggak Mitra and the Lamb atau apa? Pasti banyak. Ini kah kok? Yang begini. Yes, itu Dewa Mitra. Tapi ada lagi nanti patung yang Mitra sedang memanggul domba. Ini sebenarnya ngikutin dia ya Mbak ya. Saya gimana ya ngomongnya ya? Coba tolong Intan yang bahasain coba. Oh iya iya iya. Nih, pertama kali keluar tuh. Lagi gendong Ini, Mitra. iya. Nah, Ya, itu. ini yang gambar sampai mirip. Ini Yesus kan? Ya, enggak, Mitra tulisannya. Iya, ini kan gambar Yesus. Apa bedanya sama yang gambar ini? Oh, iya. Atas sama bawah nih. Yesus manggul domba, ini Dewa Mitra manggul domba. Apa bedanya? Sama-sama gendong. Mitra juga diceritakan juga apa? Pernah dengar Yohanes 14:6? Yesus berkata, "Akulah jalan dan hidup dan kebenaran." Yesus disebut sebagai terang dunia. Yesus disebut sebagai gembala yang baik. Bener kan? Ini itu juga satu ayat yang gue kayak mau nanya ke Kodondi sih. Udah pernah nonton video saya yang nunjukin buku ini belum? Oh ini malah ada Mitra Last Supper juga ya? Iya, ceritanya mirip sekali dengan Yesus. Nanti jangan kaget lagi ceritanya Krishna yang di India. Itu juga lebih mirip lagi sama Yesus. Emel ya? Ini kalau udah pakai hijab kayak lu nih Mel, mukanya Mel. Sejenis. Cuman beda kacamata doang nih kayaknya nih. Sipit-sipitnya sama nih. Mana sipit kok kakak sipit ini kok? Hah? Sipit lah. Sipit lah sama ini. Putih-putihnya kan sama. Nih. Tapi nggak kelihatan Chinese mau tahu. Chinese lah, kelihatan banget Chinese. Nah ini lah orang saya apa? Ong. Oh. Ong apa oong? Oh, Ini ada buku nih. The Greatest Celestial Deception. Yang nulis Sam Oputa. Bukan orang Islam yang nulis. Dia juga mungkin sejarawan. Ini bacanya yang kuning. Mitra, like Jesus, was venerated as the way, the truth, the life, the light, the word, the Son of God, and as the good shepherd. Ini sih. Yang mana gelar yang mana yang tidak ditujukan kepada Yesus? Sama bahkan the word. Ini sih kok ada yang pahatan Mitra mirip banget sama Yesus sih. Apa? Gak tau ya ini Mitra apa bukan yang di tengah. Ini sih menurut aku paling mirip sini. Paling mirip. Kayaknya Gak tau ya. bisa dibaca itu. Mesti baca dulu ya. Mitra. Ya pokoknya gini. Pokoknya Intan gini. Sebelum ada cerita tentang Yesus yang begini menurut Kristen, ada yang begini nih. Oh, Mitra was born on December 25. Nah lo, berapa? Bon? December 25. Oh iya. Natal itu ya. The mediator between heaven and earth. nah, apa bedanya sama Yesus? Dan ini jauh sebelum Yesus ya, Pak? Iyalah. Ini disembah oleh dewa apa orang-orang Romawi selama 400 tahun. Was born of a virgin Anahita. And his symbol is the lamb.
Islam juga mengakui bahwa Isa Al-Masih dilahirkan dari seorang perawan suci yaitu Maryam. Maria itu sama. Isa sama Yesus juga sama. Tetapi Islam tahunya Isa Al-Masih itu diciptakan secara khusus. Tidak seperti manusia yang lain yang punya bapa, dia diciptakan hanya punya ibu. Itu hanyalah untuk menunjukkan kuasa daripada Sang Pencipta yang melawan orang-orang dengan kepercayaan seperti itu gitu. Sebelum Yesus orang udah percaya nih dewa-dewa yang begini seperti Mitra. Allah SWT menciptakan Isa Al-Masih menandingi bahkan melebihi mereka. Ini Allah SWT menciptakan Isa Al-Masih hanya dengan kun fayakun. Tidak ada sulitnya Allah SWT menciptakan Adam dari tanah liat kan. Juga tidak ada sulitnya bagi Allah SWT menciptakan Isa Al-Masih hanya dengan berfirman gitu. Tapi sama orang Kristen dipercayainya disebut firmannya itu ya Yesus atau Isa Al-Masih itu yang sebagai firman. Padahal yang berfirman kan Allah SWT. Dia berfirman hanya untuk menciptakan Nabi Isa alaihissalam. Mudah gitu buat Sang Pencipta. Bedanya kan kalau kita menciptakan sesuatu harus kita mencari bahan. Kalau Allah SWT menciptakan sesuatu kan nggak perlu bahan, hanya dengan firman. Seperti kalau misalnya Intan baca di Kejadian, jadilah terang. Pakai apa bahannya? Itu kekuasaan daripada Sang Pencipta. Tapi karena orang-orang sebelum Yesus itu sudah mempunyai percayaan seperti itu,